Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Di antara nikmat Allah yang telah anugerahkan kepada kita adalah kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Surah atau bulan Muharram. Bulan ini bukanlah bulan yang penuh dengan musibah atau penuh dengan kesialan sebagaimana anggapan sebagian orang, terutama orang Jawa yang beranggapan bahwa bulan Surah adalah bulan yang disesali barang Allah, sehingga banyak orang-orang Jawa yang jika ingin mengadakan acara hajatan, baik itu pernikahan ataupun acara lainnya, maka mereka menghindari untuk melakukan atau melaksanakan acara tersebut di bulan Surah atau bulan Muharram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini disebut sebagai Syahrullah, yaitu bulan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang lebih utama, yang paling utama setelah Ramadan atau setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, yaitu puasa Syahrullah bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman dan penutup para nabi, yang juga menjadi pembuka pintu surga pertama kali, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para sahabat, para tabi'in, serta kepada setiap orang yang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat suri tauladan dan bimbingan beliau sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dalam keadaan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh yang baik yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan pada kita adalah beliau menganjurkan kepada kita untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan puasa Asyura. Namun tidak hanya puasa Asyura, beliau juga memerintahkan kepada kita untuk berpuasa pada tanggal 9-nya dengan tujuan agar puasa Asyura tidak mirip dengan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini
adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Lantas beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faida kana al-amu al-muqbilu insyaallah sumnal yauma at-tasi." Apabila tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Falam ya'til amu al-muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Belum sampai tahun depan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah keburu meninggal dunia atau wafat. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi telah disinggung atau dijelaskan mengenai puasa Tasu'a atau 9 Muharram, yang mana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ingin melakukannya berbarengan atau bersamaan dengan puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Sekarang, apa keutamaan dari puasa Asyura? Disebutkan dalam sebuah hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansyari radhiyallahu an. Ia berkata, "Wasu'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffirus sanata al-madiyata wal baqiyah." Qala wasu'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanata al-madiyata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dua pelajaran dari uraian di atas terkait dengan puasa Asyura yang dibarengi dengan puasa Tasu'ah, yaitu puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Pelajaran yang pertama, puasa sunnah termasuk diantaranya adalah puasa Asyura termasuk diantaranya adalah puasa Asyura, berarti bisa menghapus dosa. Dalam hal ini, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar yang diperingan. Jika tidak juga, maka semoga ditinggikan derajatnya. Sedangkan menurut penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar bisa terampuni karena hadis tersebut yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, sifatnya bersifat umum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kedua, dari puasa Asyura, umat Islam diajarkan untuk tidak menyerupai non-muslim atau bertasyabuh. Karena lihat saja dalam hadis yang sudah disebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menambahkan berpuasa pada hari ke-9 agar tidak mirip dengan ahli kitab yang berpuasa pada hari ke-10 atau hari Asyura. Ahli kitab mengagungkan hari Asyura untuk memperingati hari kemenangan Nabi Musa alaihi salam atas Fir'aun, sebagaimana cerita yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata fawajadal yahuda syiyamai yawma asyura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadzal yaumul ladzi tasumunah faqalu hadza yaumun azimun anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Ketika tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa? Orang-orang Yahudi tersebut menjawab, ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan puasa Asyura. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari ke-9 Muharram adalah agar puasanya tidak menyerupai non-muslim. Poin penting yang bisa dipetik adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita tidak bertasyabuh atau menyerupai dengan non-muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar tidak bertasyabuh, meniru-niru non-muslim pada sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yakhulu bainana wa baina ma'asyika wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwin bihi alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamna wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamna. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azizna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu